Perang Padri adalah sebuah peristiwa sejarah yang melibatkan kelompok ulama yang disebut kaum Padri dengan kaum adat di kawasan kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Perang Padri diketahui terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803-1808. Semula Perang Padri adalah perang saudara yang kemudian berakhir menjadi perang melawan pemerintahan kolonial Belanda. Salah satu tokoh dari peristiwa Perang Padri yang terkenal adalah Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri pada mulanya disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau kelompok ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. Bermula dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Diketahui kebiasaan kaum adat dalam kesehariannya waktu itu dekat dengan judi, sabung ayam, minuman keras, tembakau, serta penggunaan hukum matriarkat untuk pembagian warisan. Sebelum pertentangan ini terjadi, sudah terjadi perundingan antara kaum Padri dengan kaum adat yang tidak menemukan kata sepakat. Sehingga meskipun kaum adat sudah pernah berkata akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, namun nyatanya mereka masih tetap menjalankannya. Perang Padri kemudian meletus sebagai perang saudara dan melibatkan suku Minang dan Mandailing. Setelah kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan perbuatan maksiat mengikuti syariat Islam, meletuslah perang pada tahun 1803. Puncak perang saudara ini terjadi pada tahun 1815, di mana kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung sehingga pecah peperangan di Koto Tanga. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Nuningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan, dan kaum Padri berhasil menekat kaum adat. Saat itu kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Nen Receh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mangsiangan, Tuanku Pandai Singke, dan Tuanku Barumun atau lebih dikenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Kepimpinan Harimau Nan Salapan hampir membawa kaum Padri kepada kemenangan dalam perang ini. Namun kemudian pada tahun 1821 kaum adat yang tersedak meminta bantuan pada pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rapp berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van de Kavelen. Sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Litau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Belanda di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri. Namun pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam. Pada tanggal 14 Agustus 1822, dalam pertempuran di Baso yang membuat pemimpin pasukan Belanda yaitu Kapten Gauvinet menderita luka berat kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822. Pada bulan September 1822 pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nen Receh.